Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala rabbuna jalla wa ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ustadz sekalian yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia dan berkah ini. Al-Mukarram Ustadz Sa'adih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau. Sahibul bait Ustadz Basit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan kepada beliau dan keluarganya, dikarenakan alhamdulillah tempatnya beliau ini menjadi tempat yang disebut atau tempat yang dibanggakan, tempat yang kalau kata Nabi dulu itu, Nabi bilang kepada para sahabatnya, idza marartum biriyadil jannati farta'u, jikalau kalian melintasi daripada taman-tamannya surga, kata Nabi, maka farta'u, hendaklah kalian mampir, hendaklah kalian minum, hendaklah kalian bersantai di taman tersebut. Kemudian para sahabat tanya, dan apa riyadul jannah itu? Kata Nabi, hilaqudz dzikri, yaitu majlis-majlis di situ kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah alhamdulillah tadi petentu di awal sudah diawali dengan zikir, ada tahlil dan sebagainya, dan juga kemudian dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirahnya. Kiranya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dalam kesempatan berbahagia ini. Dan juga para ulama-ulama sekalian, Ustadz Bahrun Amiq dan ustadz-ustadz sekalian yang mohon maaf kiranya saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semuanya. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini dalam rangka menambahkan kecintaan yang sudah tumbuh di dalam sanubari kita kepada sosok manusia agung yang kita hanya mendengar riwayat demi riwayatnya, kita hanya bisa mendengar namanya, namun tidaklah bisa mata kita menjangkau cahaya kemuliaannya. Telinga kita mungkin sering mendengar kisah atau hikayah yang sering dibacakan dalam rangka maulid nabinya, namun tentu kita belum pernah mendengar bagaimana halusnya tutur katanya, sehingga keterbatasan demi keterbatasan itu yang menakjubkan adalah menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kita semuanya kepada sosok yang nantinya akan kita damba untuk bertemu kepadanya. Tidak bukan ialah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu baginda Nabi justru memendam kerinduan yang sama kepada kita. Kalaulah orang-orang yang mendapati daripada masa hidup baginda Nabi disebut sebagai sahabatnya, maka kita disebut sebagai ikhwannya, kita disebut sebagai saudara-saudaranya. Kata Nabi, saudara-saudaraku, siapa saudara-saudaraku itu? Kalau sahabat, mereka sahabatnya Nabi karena mampu untuk beriman, karena memang nabinya dilihat. Para sahabat itu Allah berikan kemuliaan untuk melihat Nabi, sehingga dengan matanya mampu
melihat kemuliaan yang Allah taruh di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas mereka akan beriman kepada Nabi. Tapi kita orang yang tidak pernah lihat Nabi, kita orang tidak pernah dengar tutur kata Nabi, kita orang yang tidak pernah bersentuhan fisik dengan Nabi, tapi kok mampu beriman kepada ajaran Nabi, tapi kok mampu mencintai kepada sosok Nabi. Maka itulah yang membuat Nabi kita rindu dengan kita sehingga menyebut kita sebagai ikhwannya, yaitu orang yang beriman kepadaku sekalipun belum melihat diriku. Dan nantinya insya Allah dengan mata ini Allah akan takdirkan kita semuanya untuk bisa berjumpa dan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka Maulid Nabi ini ada suatu hal yang menarik yang tentunya mungkin saudara-saudara sekalian sudah sering mendengar akan kisah di mana kecintaan kepada Nabi Muhammad akan hari lahirnya mendatangkan keberkahan demi keberkahan bagi orang yang menghadirkan cinta dalam sanubarinya, sekalipun hanya terbesit terlintas sedetik atau semenit atau sejam dari atas kecintaan akan hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kisah yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam riwayat yang sahih dalam rangka mensyarah daripada hadis yang dituturkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya syarahnya, yaitu kitab Fathul Bari. Orang yang nantinya menjadi musuh utama dari sosok baginda Nabi, orang yang nantinya akan selalu menghalangi daripada segala upaya yang dilakukan oleh Nabi, orang yang lisannya nantinya akan selalu digunakan untuk menebar fitnah kepada Nabi, orang yang nantinya tangannya akan selalu digunakan untuk menghalangi jalan dakwah Nabi. Tapi berkat masa lalu, di mana saat orang ini itu mendengarkan kabar akan kelahiran daripada ponakannya, tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah. Kemudian beliau berbahagia akan hal ini. Kemudian akhirnya datang budaknya mengabarkan berita kabar baik ini kepadanya. Kemudian ia langsung berkata, saksikanlah wahai budakku ya Thuwaibah, sesungguhnya engkau telah merdeka disebabkan kebahagiaanku atas dilahirkannya ponakanku ini, maka engkau aku bebaskan. Kemudian akhirnya berkat kebahagiaan yang sepintas itu kemudian dituturkan dalam riwayat oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa orang ini yang bernama Abu Lahab, yang bahkan namanya diabadikan di dalam Quranul Karim, di dalam surah Al-Lahab dikatakan di dalam ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa tabba, ila akhiril ayah. Maka kemudian dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa pamannya Nabi yang lainnya yang bernama Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab sepeninggal daripada Abu Lahab. Kemudian Abbas berkata, wahai Abu Lahab, sekarang apa kondisimu? Kemudian Abu Lahab tuturkan, ma laqitu ba'dakum rahatan illa an yukhaffafa 'annil 'adzabu yawmal itsnain farhatan limaulidin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Lahab dalam mimpinya Sayyidina Abbas bahwa Abu Lahab berkata, ma laqitu ba'dakum rahatan, sungguh aku sepeninggalku tidaklah aku pernah sedikit pun untuk menjumpai adanya jeda daripada azab yang selalu Allah berikan kepadaku, selain setiap hari Seninnya Allah selalu memudahkan, Allah selalu meringankan azab yang ia berikan kepadaku. Kenapa? Karena bahagiaku atas kelahiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hanya bahagia Pak kepada lahirnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh alam semesta ini itu kalau misalkan kita bisa tahu, mereka semuanya menyampaikan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi. Karena memang salawat dan salam itulah yang merupakan sesuatu yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apa yang ada, setiap alam semesta yang kita lihat, sesuatu yang Allah adakan di muka bumi ini, itu semuanya menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian benarlah bahwa kebahagiaan hanya demi kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad dapat meringankan azab daripada orang yang namanya tadi diabadikan celakanya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Lahab. Sehingga ada suatu syair yang amat sangat menyentuh hati kalau kita renungi. Syair ini amat sangat indah kalau kita renungkan. Apa kata ulama dalam syairnya ini? Kata ulama dalam salah satu riwayat yang disampaikan, syairnya berbunyi, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata alaihi kulla yawmil itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu billadhi 'asha umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata seorang ulama dalam syairnya ini, bait pertamanya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Jikalau saja, ini kita renungkan, jikalau saja hadza kafiran, orang kafir ini Abu Lahab, jaa dhammuhu, yang bertubi-tubi datang celaan kepadanya, wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada, yang bahkan tangannya terjamin, tubuh seluruhnya terjamin terbelenggu, terbakar di api neraka, mukhallada, kekal di dalamnya. Ata annahu kulla yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, melainkan ata annahu, datang padanya Abu Lahab, fi kulli yaumil itsnain, pada setiap hari Seninnya, suatu apa? Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, keringanan azab yang Allah berikan sebab bahagianya terhadap lahirnya nama Nabi Ahmad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka renungkanlah syair yang terakhir, famazzannu billadzi 'asha umrahu, maka bagaimana nasibnya bagi orang-orang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya bi ahmada masruran, dengan Nabi Muhammad dia berbahagia, wa mata muwahhida, dan mati pun dengan kebahagiaan tauhid atas ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya Abu Lahab tadi, dia bisa diringankan azabnya oleh Allah sebab hanya sedikit saja momen kebahagiaannya terhadap Nabi Muhammad. Sekarang gimana akan Allah berikan ganjaran yang Allah berikan kepada kita ini yang telah menghabiskan semasa hidup kita tidak lain untuk mencintai orang yang pasti akan terbalas, untuk mencintai orang yang tidak pernah akan mengkhianati, untuk mencintai orang yang cintanya kepada kita lebih besar dari cinta kita padanya, untuk mencintai orang yang ialah merupakan kekasih Allah, namanya terukir di dalam surga, untuk mencintai orang yang semua kemudahan ini disebabkan karena menyebut namanya. Maka bagaimana kalau kita isi kehidupan kita itu dengan cinta kepada orang ini, tidak lain kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad lah yang nantinya akan mendatangkan syafaat Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita hanya sekedar ngaku, kamu umatnya Nabi Muhammad, oh iya saya umatnya Nabi Muhammad,
tapi enggan sama sekali untuk memperbanyak salawat padanya. Padahal kata ulama, min alamatil hubbi kathratu dzikril mahbubi, daripada tanda suatu kecintaan orang, nama orang yang dicinta pasti tidak kering di lisan. Maka min alamatil hubbi, tanda kecintaan, kathratu dzikril mahbubi, banyak menyebutkan orang yang dicinta. Emang kalau kita ngaku cinta Nabi, pasti tentu banyak bersolawat pada Nabi. Emang kalau kita ngaku cinta Nabi, tentu kita tidak berat untuk menghadiri acara-acara maulid yang di dalamnya tentu disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita pupuk kecintaan kita, kita perdalam kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan memperbanyak salawat kepadanya, dengan terus merasa rindu kepadanya. Kalaulah kita lihat contoh Bilal bin Rabah, ketika mendekati akhir hayatnya, istrinya nangis. Siapa yang tidak nangis kalau keluarganya mau meninggal? Istrinya berkata, wahai duka citaku, kata istrinya. Tapi Bilal balas ucapan istrinya tadi, wahai sukacitaku, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, besok aku akan menemui orang-orang yang terkasih. Siapa itu? Nabi Muhammad dan juga para golongannya. Jadi kalaulah memang seseorang menyadari bahwa tidaklah ada pintu kita menjumpai Nabi selain pintu kematian, tentu kita akan senantiasa merindukan kematian itu datang kepada kita. Maka marilah sama-sama kita contoh bagaimana para sahabat-sahabat Nabi mengekspresikan kecintaan demi kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Bilal bin Rabah, ada Uthman bin Affan dengan sedekahnya, ada Umar ibnul Khattab dengan tegas dan juga kekuasaannya, ada Abu Bakar dengan lemah lembut tutur kata dan juga hatinya. Semuanya punya jalan masing-masing bagaimana mengekspresikan cinta kepada baginda Nabi. Kita pun juga sama. Kita mengekspresikan cinta Nabi dengan salawat, kita mengekspresikan cinta Nabi dengan menyantuni anak yatim, kita mengekspresikan cinta Nabi dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kita mengekspresikan cinta Nabi dengan membantu sesama, kita mengekspresikan cinta Nabi dengan banyak hal yang kiranya Nabi pernah contohkan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan apa yang kita lakukan. Dan kelak nanti bukan kita hanya yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, namun juga Nabilah nanti yang akan menjemput dan mengenali kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu saja yang bisa kami sampaikan, karena tadi requestnya 10 menit. Kalau kelamaan juga khawatirnya nasinya keburu adem. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua beroleh keberkahan cahaya maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang langsung ketemu dengan anak cucu, istri dan keluarga. Kita tularkan cahaya nadrah daripada mendengar kisah Nabi Muhammad, sehingga nanti nadrah cahayanya akan menerangi rumah kita. Karena sebagaimana suatu syair bilangnya, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, setiap rumah yang Nabi Muhammad ada di dalamnya maka tidaklah ia membutuhkan pelita untuk meneranginya. Maka sama sekarang nabinya sudah meninggalkan kita, maka kita bisa mengartikan syair ini dengan cara yang lain, yaitu kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang di dalamnya ada cinta kepada Nabi Muhammad, laisa muhtajan ila suruji, maka tidaklah rumah tersebut butuh terhadap pelita yang menerangi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.